Ini tuh, ini yang tema kota, terus mitos. Sekarang yang soal pengasuhan. Ya, nah sebetulnya tuh pengasuhan itu apa sih, Dok? Maksudnya apa aja, meliputi apa aja pengasuhan itu sebetulnya? Mengasuh. Ya, silahkan, Dokes. Ya, Okay. yang namanya pengasuhan itu ya terjadi pada binatang gitu ya. Jadi pengasuhan itu binatang itu mempunyai sikap mental atau ya akhirnya sikap mental sih binatang itu. Sikap mental itu mengasuh itu anaknya gitu ya, anaknya itu. Tumbuh-tumbuhan kan enggak gitu. Hanya saja secara evolusioner itu tumbuh-tumbuhan itu ada mempunyai perilaku-perilaku unik gitu ya. Misalnya dulu sebelum zamannya ini ya, apa namanya? Ini kita ngomong tumbuh-tumbuhan dulu. Iya, nggak apa-apa wes itu. Kalau kita bicara mengenai halo, dengar ya, Wim? Ya, gimana Wim? Aduh, Dok, sinyalnya lah, Dok ya. Nggak apa-apa. Ya, moga Dok lanjutkan dari sampai mana tadi, Dok? Ya, yang namanya apa namanya perilaku itu ya bukan binatang saja. Yang namanya apa namanya tumbuhan itu juga perilaku. Misalnya tumbuhan, kalau dulu zamannya sebelum tumbuh-tumbuhan ini di apa namanya sebelum zamannya tumbuh-tumbuhan itu dibudidayakan itu misalnya kalau pepaya itu yang manis di ujungnya gitu ya. Di ujung pepaya. Nah, tapi kalau mangga itu yang manis di pangkalnya gitu. Karena ini pangkalnya ya. Ada pangkal tangkai itu. Pangkal tangkai itu dia apa namanya? Itu dia ini apa namanya? Lebih manis gitu. Nah, karena jenis-jenis pepaya atau mangga yang begitu itu yang mempunyai yang memiliki keunggulan evolusioner. Kenapa gitu? Karena kalau pepaya itu misalnya pepaya itu yang manis itu ujungnya, yang dimakan sama kalong atau codot itu ujungnya, sehingga pada saat lepas itu apa namanya bijinya itu turun sedikit-sedikit gitu ya, turun itu satu persatu. Jatuh ya, semua. Jatuhnya itu satu persatu. Tapi kalau yang digigit itu pangkalnya, dia kan jatuh sak buah-buahnya blek gitu. Sulit itu tumbuhnya apa namanya bijinya itu lebih sulit itu. Bijinya. Sementara kalau apa namanya mangga itu yang manis itu di pangkalnya, ada tangkainya tadi itu. Nah begitu kalau digigit di situ dibawa oleh kalongnya itu jauh. Tapi kalau ujungnya cuman dikerakoti aja terus ini apa jenenge peloke bijinya itu ya kantil di situ. Masih menggantung. Masih ya, menggantung, iya. Itu perilaku yang ditentukan oleh evolusioner gitu. Nah binatang juga evolusi, hanya saja perilaku binatang itu lebih ekspresif atau lebih apa namanya responnya lebih cepat karena dia punya otak gitu ya. Otak itu membuat binatang itu bisa merespon lingkungannya lebih cepat daripada tumbuhan. Nah, yang namanya pengasuhan, yang disebut pengasuhan itu adalah mengasuh yang namanya anak mulai dari sigut ya, sigut. Jadi yang namanya ovum ketemu sperma ya, atau gamet laki sama gamet perempuan ketemu sigut, terus kemudian jadi sigut, kemudian sampai dia dewasa dan bisa cari makan sendiri. Itu namanya pengasuhan itu. Jadi pengasuhan itu kayak manusia ini contohnya. Pengasuhannya mulai kapan? Ya sejak kentuan pertama itu, men. Apa ingin tua mbak ibu ingin tua ya
Jadi bapak dan ibunya ngentu itu, terus kemudian apa namanya, bapak dan ibunya ngentu, terus kemudian terjadi pembuahan. Ya. Pada saat itu juga anak itu diasuh. Kenapa? Loh kan makan diberi oleh ibunya dalam uterus ya, dalam kandungan, dan dibeli oleh ibunya makan gitu ya. Terus makan, terus kemudian ini apa namanya, setelah itu mulai dari zigot ya, zigot itu kan sel sperma ketemu ovum kalau pada manusia, terus zigot satu membelah jadi dua, nah ya, membelah jadi dua jadi embrio gitu ya, dua membelah jadi empat membelah jadi 8 gitu ya. Mulai dia itu masuk nidasi itu pada saat dia blastosis itu, dia nidasi di dalam dinding atau di dalam ovariumnya itu masuk pereng gitu. Nah setelah masuk, barulah itu yang namanya makanan disuplai oleh ibunya. Dari mana? Ya itu terus ada yang namanya apa namanya, tembuni atau ari-ari itu ya, plasenta itu. Dalam rangka itu kan memberi makan kepada anaknya. Jadi sebetulnya sejak saat di kandungan itu orang tua juga sudah mengasuh anaknya gitu. Nah, pada binatang-binatang yang lain pengasuhannya bukan di dalam kandungan itu. Misalnya pada saat penyu itu bertelur gitu ya, dia cari tempat gitu ya, tempat, terus kemudian di pinggir pantai gitu ya, di pasir, terus telurnya di situ terus ditutupi. Ini juga pengasuhan itu. Cuman pengasuhan penyu ya sampai di situ gitu ya. Terus setelah itu terus kemudian begitu menetes ya penyunya itu, wah sudah mempunyai kemampuan sendiri cari air, terus kemudian hidup itu ya. Kan tidak ada penyu disusui itu kan, nggak ada gitu. Nah, binatang-binatang makin kompleks binatang itu, pola pengasuhannya makin rumit. Nah, terutama ya pada binatang-binatang lebih kompleks yang namanya mamalia gitu. Mamalia itu setelah bayi di kandungannya lahir gitu, setelah lahir ya disusui gitu, disusui terus kemudian diasuh sampai dia siap untuk hidup sendiri. Itu pengasuhan pada binatang mamalia ya, mulai dari kandungan, terus kemudian sejak kandungan kandungan terus dilahirkan disusui gitu ya. Terus kemudian pada binatang-binatang diajari berburu, diajari cari makan gitu ya, oleh emaknya. Pada dasarnya seringkali emaknya sih, kecuali pada binatang-binatang berkelompok seperti singa gitu, itu mereka berburu itu belajar bareng. Tapi kalau binatang-binatang soliter seperti harimau itu, bayinya itu diajari oleh emaknya itu cara berburu gitu, cara berburu. Nah setelah itu ya baru kemudian itu dilepas, itu pengasuhan. Nah pada manusia ini juga demikian, mulai yang namanya mulai yang namanya dalam kandungan, terus kemudian lahir disusui, terus diajari berperilaku gitu. Diajari berperilaku gitu. Sampai akhirnya menjadi bagian dalam satu komunitas. Nah manusia ini perilakunya ya bermacam-macam. Misalnya orang diasuh dengan gaya asuh Jawa, tentu beda dengan orang yang gaya asuhnya itu seperti di Bali atau di Sumatera Utara. Beda itu cara ngomongnya, cara berperilaku itu, cara merespon, cara makan itu beda-beda. Itu yang namanya pengasuhan, Wim. Oke. Tapi kalau pada manusia itu ada batasan usia ya dok? Apakah memang sementing iso mangan dhewe, apa iso golek kerja dhewe? Ya, atau karena manusia ini kan makhluk yang namanya atau organisme itu, kalau bahasa Indonesianya makhluk itu yang hidup dalam satu komunitas itu. Nah, yang namanya
pengasuhan pada manusia ini bukan menyiapkan anak itu mandiri, karena manusia nggak bisa mandiri, gitu. Kamu nggak bisa kok bikin baju sendiri, kamu pakai baju sendiri nih. Iya, itu. Sekedar mau makan Indomie, kamu nunggu Alfamart atau Indomaret buka, gitu ya. Belum lagi kamu menunggu yang namanya orang yang bawa LPG, jualan LPG. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian, gitu. Jadi manusia itu sejak awal pada saat pemburu pengumpul pun dia nggak bisa hidup sendirian. Kenapa? Karena manusia itu akhirnya dengan pada saat dia sudah mengenal yang namanya berbahasa, mereka bekerja berkelompok. Dan jadi menangan manusia ini, Wim. Kalau manusia itu sendirian itu ya, Wim. Manusia itu sendirian itu, sendirian deh. 1 lawan 1 melawan serigala. Itu ya bukan tandingannya itu. Bukan tandingannya itu ya. Kalah lah 1 lawan 1, dia deledel itu kalau manusia itu lawan segala 1 lawan 1, manusia lawan simpanse 1 lawan 1, bukan lawannya itu, manusia kalah itu. Apalagi lawan bison gitu ya, melawan bison gitu, wah ya amblas. Tapi dengan bekerja sama ya, 1 lawan 1 manusia, bukan tandingannya bison. Tapi dengan yang namanya kemampuannya berorganisasi, dengan kemampuan berbahasa itu, 50 orang manusia itu bisa membunuh ribuan bison. Bisa itu. Ada itu bekas-bekasnya bahwa nenek moyang kita pada saat memburu pengumpul itu, dia membantai ratusan bahkan ribuan bison itu, digiring sampai ke cliff itu ya, dicelah ke tebing gitu ya, kemudian dilempar ke batu gitu. Nah, itu bagaimana manusia itu dengan bekerja sama itu akhirnya dia bisa memberikan hidup yang lebih efisien dan efektif, dan itu yang yang kemudian membuat manusia itu tergantung satu sama lain. Nah, pengasuhan manusia ini berbeda dengan yang namanya binatang-binatang yang pada umumnya yang lain. Misalnya mulai penyu itu ya sudah ya bisa hidup sendiri gitu ya. Terus kemudian harimau diajari berburu gitu ya, misalkan burung juga diajari cari makan gitu. Manusia tidak seperti itu. Manusia itu kalau komunitas, karena akhirnya manusia itu, tujuan pengasuhan pada manusia itu menyiapkan anak itu memberikan kontribusi yang maksimal atau optimal kepada komunitasnya gitu. Itu tujuannya. Jadi misalnya sekarang anak akhirnya dia menjadi, katakanlah jadi security gitu ya. Nah, security yang optimal yang bagaimana gitu. Jadi guru yang maksimal itu yang memberikan kontribusi kepada kepada komunitasnya bagaimana. Jadi cleaning service itu, dia memberikan kontribusi yang optimal, tentu beda dengan dokter gitu. Dokter juga nggak bisa nyapu-nyapu, ngepel, bersihkan pian atap, itu ya nggak bisa. Makanya meskipun di rumah sakit itu ada dokter, tapi dokter nggak bisa kerja sendiri gitu. Dokter memerlukan adanya perawat, adanya cleaning service, adanya adanya tukang listrik, tukang air, semuanya. Dan nggak bisa gitu. Cuman dokter aja kadang-kadang merasa dirinya paling penting dalam rumah sakit. Nggak sama gitu. Hanya saja yang namanya pengasuhan tadi itu menyiapkan individu, dalam hal ini Homo sapien, manusia, itu bisa akhirnya berkontribusi optimal, maksimal untuk komunitasnya. Itu ya. Itu yang memberikan kontribusi. Jadi misalnya apa? Terus anaknya itu jadi ngisruh di komunitas. Dia tidak memberikan kontribusi yang optimal itu. Dia merusak komunitasnya gitu. Komunitas. Itu yang jadi tujuan dari yang namanya pengasuhan manusia itu ya. Pada manusia. Oh ya, siap tuh. Benar tuh. Kemudian kan sekarang gini Dok, ada beberapa model pengasuhan. Itu sebenarnya bisa disamaratakan atau ya kan semua individu kan beda-beda ya Dok ya. Setiap individu kan beda-beda pola pengasuhannya mungkin ya. Tapi apakah ada modul ya? Ada artinya untuk
pengasuhan yang mungkin tadi ya sebagai tujuan dan biar dia berkontribusi maksimal di masyarakat? Apakah ada modul-modulnya, Dok? Ya, kalau kita berbicara tentang modul pengasuhan gitu ya, modul pengasuhan, modul pengasuhan untuk anak itu ya beda-beda pada setiap populasi itu beda-beda. Beda gitu. Hanya saja sekarang kalau kita mengacu kepada bagaimana membuat anak orang itu bisa bekerja sama, terus kemudian lebih lebih bisa memahami atau mentaati atau memenuhi aturan. Dalam hal ini kesepakatan si aturan itu. Misalnya jalan sebelah kiri itu kan kesepakatan gitu. Ya, memang ada aturan, kalau kamu naik motor itu naik sebelah kanan ya tabrakan, tapi itu kesepakatan. Kalau di Indonesia itu kalau ada jalan itu bisa bareng balak dua arah itu jalannya itu sebelah kiri. Itu niru Inggris, karena Inggris pernah di Jawa selama 5 tahun itu ya, dan itu menentukan itu akhirnya Inggris itu. Belanda itu jalannya di tengah, di kanan, kayak di Amerika, di Jepang itu jalannya sebelah kanan. Jepang. Kenapa? Ya kesepakatan itu, kesepakatan, dan itu menjadi aturan. Dan aturan itu adalah kesepakatan. Terus, nah yang mengikat ada hukumannya, itu ada aturannya ya. Nah, ya di berbagai negara itu beda, cara mendidik anak itu beda. Di Indonesia dengan di Jepang beda gitu. Kenapa? Ya macam-macam, dipengaruhi oleh keyakinan gitu ya. Bagi orang Indonesia itu ya, mengajari anaknya ngaji, anaknya sholat itu kan kebaikan gitu. Malah anak harus diajari sholat, diajari berdoa gitu. Itu di Indonesia gitu. Di negara lain ada yang mengatakan anak tidak boleh diajari berdoa gitu. Tapi anak berdoa juga boleh, tapi nggak boleh diajarkan. Diajari agama nggak boleh, tapi kalau anaknya beragama ya nggak apa-apa gitu. Jadi bebas dari kecil. Nah tapi kalau di Indonesia ya nggak bisa gitu. Nggak bisa, anak ini lah titipan, sopo sing nitip ya garu lah pokoknya titipan gitu ya. Nah gitu, itu yang namanya pengasuhan. Sebetulnya itu ada dalam rangka menyiapkan anaknya itu untuk siap hidup dalam masyarakat gitu. Hanya saja ya yang dilakukan itu seringkali tidak sesuai dengan misalnya harapannya gitu. Harapannya anaknya itu nanti kalau nemu barang nggak ngambil gitu ya. Dari kecil diajari, kamu nanti ya Tuhan itu maha melihat. Kamu jangan nyolong, Tuhan itu tahu. Itu nggak ngefek kalau dikasih tahu dengan nasihat itu. Jadi bahwa yang namanya di negara-negara yang barang ketinggalan nggak ada yang ngambil itu, mereka semua latihan itu. Semua latihan itu. Latihan apa? Latihan dilatih seminggu 3 kali gitu. Jadi bukan dinasehati itu ya. Mengambil itu adalah tindakan buruk gitu ya, terus kemudian dosa, tidak ngefek gitu. Tapi itu dipegang oleh banyak orang ribuan tahun bahwa yang itu tuh yang benar gitu ya. Meskipun itu dampaknya ya tidak besar. Ya ada orang yang tidak ngambil, memang dasarnya orangnya anaknya baik, nggak ngambil gitu. Tapi pada umumnya nasihat, terus kemudian ucapan-ucapan itu tidak ngaruh, tidak memberikan pengaruh gitu. Pada perilaku misalnya buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak pernah dilatih ya nggak bisa gitu. Dari sejak kecil harus dilatih membuang sampah sendiri, popoknya sendiri di tempat sampah. Semua barang-barangnya di tempat sampah. Diajari kalau punya sampah, bungkus permen dimasukkan ke dalam tas, nanti di rumah dimasukkan ke sampah itu. Karena itu tidak pernah dilatih ya nggak bisa. Kamu tahu itu orang di jalan tol begitu habis bayar tol itu tanda bayar dibuang di luar gitu. Karena mereka nggak pernah dilatih itu. Karena mereka nggak pernah dilatih. Latihan. Nah, tapi bagaimana caranya latihan
latihan membuang sampah. Sejak kecil dilatih. Anak kecil sejak dia bisa berjalan dilatih membuang popoknya sendiri di kamar di tempat sampah gitu. Tempat sampah. Semua gitu. Gitu. Berarti bisa ya Dokter Marti, misalkan di sini ada suatu komunitas masyarakat di sini yang menginginkan komunitasnya di situ seperti komunitas di Jepang, masyarakat di Jepang. Berarti bisa ya mengadopsi modul pengasuhan di Jepang diadopsi di sini biar sama dengan Jepang. Bisa nggak Dok? Ya memang gitu. Cuman mau apa enggak pertanyaan? Bisa ya? Loh ya bisanya ya bisa. Misalnya gini ya. Bisa ya tadi ya. Misalnya anak Indonesia, terus dia hidup di Jepang. Terus segala sesuatunya pengasuhan ngikuti orang Jepang. Kira-kira jadi orang apa dia? Ya orang Jepang gitu. Nah kalau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan modul-modul atau cara-cara pengasuhan yang sama dengan Jepang itu diberlakukan di Pakistan ya Pakistan jadi Jepang gitu. Cuma pertanyaannya, mau nggak orang Pakistan disuruh kayak orang Jepang? Mau apa enggak ya? Gitu. Mau apa enggak itu? Mau apa enggak misalnya menghargai hak milik orang gitu. Mau apa enggak? Tidak boleh membuka handphonenya anaknya. Mau apa enggak? Boleh apa enggak? Yang hal-hal yang seperti itu yang dianggap sebagai misalnya ada orang yang kan saya ini Dok, saya ini kan anak itu, saya kan harus tahu apa yang dilihat, apa yang disimpan di handphonenya anak itu. Kenapa gitu? Anak itu kan belum siap bawa handphone. Lah kalau belum siap ngapain dibeliin gitu? Kan aja belum siap tapi dibeliin itu. Jadi akhirnya ya bukan hanya handphonenya anaknya, handphonenya pasangannya dilihat, handphonenya suaminya, handphonenya istri. Dan itu mereka tidak bisa menghargai. Temennya dia tidak bisa menghargai ruang privat orang gitu. Itu. Ruang privat itu. Ya, ya. Berarti untuk pengasuhan itu memang pertama harus ada tujuannya, dibuat planning tujuannya mau dibuat komunitas seperti apa gitu ya. Baru kemudian dirumuskan modul-modulnya gitu ya. Enggak gitulah Wim, itu kan kayak aja kayak bukan gitu. Tapi ini adalah sistem pendidikan nasional Jepang. Sistem pendidikan nasional misalnya di Finlandia, di Perancis, sampai kelas 3 SD tidak ada ujian. Tidak ada ujian gitu. Jadi anak-anak mulai TK, kelas 1, kelas 2 itu diajari atau dilatih untuk merespon lingkungannya. Nyebrang jalan gimana, naik kereta api bagaimana caranya, naik bis itu mendahulukan orang tua, mendahulukan orang hamil gitu. Itu dilatih gitu. Sampai kelas 3 gitu ya. Kelas 3 tidak ada ujian gitu ya. Dilatih itu. Ya, itu semua yang membuat mereka itu jadi berbeda gitu. Nggak dilatih, misalkan berdoa nggak boleh itu, mengajarkan nggak boleh. Tapi kalau anaknya mau berdoa ya nggak apa-apa caranya sendiri, tapi dilarang itu, nggak boleh itu. Nah, terus kemudian anak misalnya sejak kecil dilatih disiplin apa, misalkan mulai kecil itu pipis sama pup itu di toilet itu. Jadi ganti popok itu di toilet itu. Di toilet, ganti popok itu di toilet itu. Gitu. Jadi ya makan di meja makan. Jadi orang Jepang itu ya bingung itu, apa namanya? Kalau anak Jepang itu lihat anak Indonesia itu bingung. Ini aja ada meja makan, tapi mereka makan di halaman sambil dikejar pembantunya. Gitu. Ini enggak ada itu. Loh, itu adalah pola pengasuhan yang berbeda. Hasilnya juga berbeda gitu ya. Ya orang Jepang ini nggak lebih bagus dari orang Indonesia, ya beda aja gitu. Cuman hasilnya ya seperti ini ya. Misalkan mana Pakistan sama Jepang bagus mana? Ya nggak ada yang lebih bagus ya menurut saya. Beda aja gitu. Beda aja. Perbedaannya apa itu? Kalau orang Jepang itu bisa teratur, kalau orang Afghanistan bisa perang, loh kan ada sama-sama bisanya. Satu bisa teratur, satu bisa perang.
satu bisa merawat patung, satu bisa menghancurkan patung. Nah, orang Jepang disuruh menghancurkan patung nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Orang Afghanistan, wah patung Buddha dituembakin sampai rusak, gitu. Jadi kebisaan itu ya karena pengasuhan, karena pelatihan, itu ya. Oke. Dan ini kan sesuai judul ya, sesuai judul pengasuhan ala neuroscience. Nah, apakah di neuroscience sendiri itu ada modul, mengeluarkan modul yang untuk pengasuhan tersendiri? Kalau yang namanya neuroscience itu neuroscience mempelajari kalau orang dilatih begini jadinya begitu gitu. Yang namanya science itu tidak ada, science itu tidak punya tujuan ya. Tidak punya tujuan tertentu untuk kemakmuran, tidak ada. Sains itu bebas nilai gitu. Apakah ada loh? Kalau kemudian penjelasannya kenapa anak-anak Jepang itu jadi seperti itu? Lah karena modul pendidikannya begini gitu. Kenapa orang Indonesia modelnya kayak gini? Karena model pengasuhannya begitu gitu. Itu sains itu bahasnya begitu, tapi ya menurut neuroscience yang bagus yang mana? Lah yang nggak ada, kamu pengen jadi apa? Kalau kamu pengen jadi Jepang tuh, itu loh, tiru orang Jepang. Kalau kamu pengen jadi Jerman, tiru orang Jerman. Ya. Tidak ada bahwa yang namanya harus, ya itu ya yang namanya sains itu lebih kepada ontologis ketimbang epistemologis gitu ya. Apa itu ontologis? Ontologis itu adalah apa adanya, apa dan kenapa dan bagaimana, bukan bagaimana seharusnya. Itu epistemologis. Nah, pada dasarnya hampir kita ini keracunan epistemologis. Kita itu selalu harusnya gimana, harusnya gitu. Itu lebih baik. Itu adalah masalah epistemologis, bukan masalah ontologis. Sementara sains itu ontologis. Seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur, ya memang 4 gitu. Mana ada guru matematika, anak-anak 5 tambah 2 berapa, ayo jawab yang jujur, kan nggak ada. Ya 7, bukan karena jujur gitu ya. Nah itu sains. Jadi kalau misalkan menurut neuroscience ada nggak modul yang, loh bukan gitu cara neuroscience itu mempelajari kalau dididik gaya begini, anak akan jadi begitu gitu ya. Kalau dididik gaya Indonesia, ya Indonesia jadinya. Nggak mungkin dididik gaya Indonesia itu jadi wong Inggris itu. Nggak mungkin gitu. Gitu. Ya. Oke. Terus yang kemarin juga banyak juga yang konsep metode sesuai dengan otak kiri, otak kanan gitu. Menggodok itu. Lu sebetulnya gimana tuh? Aku bingung dari otak kanan mitos seperti itu. Kita memang ya punya otak kiri, otak kanan, tapi tidak ada bahwa orang tertentu itu menggunakan otak kirinya, otak dominasi kanan, dominasi otak kiri dan otak kanan. Memang otak kiri mempunyai sama juga, misalnya gini, pusat berbicara, primary visual cortex penglihatan primer itu ada di belakang Giruskal Karina. Tapi pada saat orang itu melihat itu, kegiatan melihat melibatkan semua otaknya gitu. Apalagi yang misalnya memang betul bahwa otak kiri itu mempunyai misalnya area broca untuk bicara gitu ya, ada di sebelah kiri gitu pada orang yang nggak kidal gitu ya. Orang yang dengan tangan kanan itu di kiri, kalau orang kidal itu di sebelah kanan gitu. Tapi ya bukan lantas kemudian pada saat bicara itu hanya otak kirinya yang bekerja, yang enggak, semuanya bekerja gitu ya. Kenapa? Kalau dia misalkan mau berbicara mengenai matematika, loh kan dua-duanya semuanya harus optimal gitu. Melihat pola bahwa otak kiri itu memang pada analisa otak kanan itu, tapi mereka itu bekerja bareng, tidak bisa separuh-separuh, dan bahwa ada otak sendiri-sendiri bisa gitu. Mau ini dia menggunakan otak kiri, loh ya enggak, itu semua otaknya itu dipakai gitu ya itu. Jadi ya tidak ada otak kiri, otak kanan, apalagi terus kemudian orang hanya menggunakan 10% otak tengah itu ya, 10% otaknya gitu loh. Otaknya 10% ya, kalau cuma otaknya dipakai 10%, yang 90% stroke nggak apa-apa nanti. Nah itu ya gitu. Oh iya. Apalagi Oke.
Ya, berarti gini dok, apa? Eh, tadi kan dari janin ya dok. Sedangkan pada manusia pengasuhan dari janin ya kan, dari mamalia. Cuman kan pada manusia ini kan khusus ya, beda sendiri lah di antara binatang yang lain. Dia punya narasi, punya kelompok, punya komunitas. Nah, biasanya kan sebelum adanya pembuahan itu kan pasti ada pemilihan bibit, dalam arti pemilihan orang tua genetik loh dok. Maka itu juga termasuk pengasuhan juga dok. Masih ada, mungkin ada seorang cewek pengen nyari cowok yang mungkin seperti ini. Ya bukan pengasuhan. Ada cowok pengen yang cewek seperti ya, ini, seperti bukan, ini. Apakah itu? Bukan lah, itu bukan pengasuhan kalau itu ya. Itu kalau misalnya belum termasuk ya? Enggak lah. Belum termasuk pengasuhan. Ya? Pengasuhan itu pada saat sudah terjadi pembuahan, pada saat itu yang namanya individu itu memerlukan pengasuhan. Kalau misalkan mencari pasangan gitu, itu ya termasuk perilaku dalam hal mencari pasangan. Ya bukan hanya Homo sapien, semua juga gitu. Misalkan merak gitu ya. Merak itu kan mencari itu ya, dirayu itu ya, bulunya yang paling bagus gitu ya. Pada dasarnya itu adalah perempuan dan laki-laki itu pada saat yang namanya misalkan merayu, terus merak itu pamer bulu gitu, itu adalah menunjukkan adalah mana yang paling sehat gitu ya. Bahwa yang merak, yang bulunya yang paling bagus itu ya paling sehat gitu ya. Nah, perilaku individu yang memilih pasangan sehat, dia akan lebih punya kemungkinan untuk memberikan keturunan dan keturunannya itu sehat. Sehingga peluang hidupnya lebih tinggi, peluang bereproduksinya juga lebih tinggi. Jadi akhirnya dalam populasi perilakunya memang semua begitu gitu ya. Jadi perilakunya ya jadi seragam seperti perilakunya kok modo ya. Nah, itu karena itu adalah hasil seleksi alam selama ribuan atau bahkan jutaan tahun gitu. Sehingga perilakunya itu. Misalnya yang gampang misalnya. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini, ono doro merpati, kamu deketi merpatinya gitu. Kenapa? Kalau ada merpati sih merpati yang nggak terbang di Indonesia itu, didatangin nggak terbang, dia akan berakhir di penggorengan, di wajan gitu. Matilah digoreng mbak wong-wong itu ya. Sehingga yang tersisa adalah merpati yang takut kalau deketi manusia, liber gitu ya. Tapi kalau kamu di Perancis, di Itali, yang merpati itu nggak boleh disentuh, terus kemudian ya nggak digoreng ya. Merpati itu deketi manusia ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Ya itu tadi. Karena nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nangis di Indonesia gitu, merpati dideketi diam aja, dipegang, dibelah, terus kemudian disembelih, digoreng. Akhirnya merpati yang jinak itu hilang semua dan habis ya. Terus bisa merpati yang tidak mau didekati gitu. Nah, karena mereka sama-sama tidak mau, sifatnya yang diturunkan ya mereka yang takut sama manusia gitu. Kan misalnya bingung itu di mana? Di Perancis itu kok merpatinya dideketin orang nggak apa-apa ya itu. Kalau di sini terbang lah, di sini kamu pegang, kamu sembelih gitu, di sana enggak gitu ya. Itu bukan lantas merpatinya itu lebih dekat manusia, enggak. Perilakunya memang dibentuk secara evolusioner dari generasi ke generasi, alam yang milih gitu. Nah, manusia itu beda. Kenapa? Manusia itu bisa menceritakan pengalamannya. Misalnya ya, kalau kucing itu ya, kucing itu nggak bisa kucing betina itu ya. Kucing betina kan belum tahu caranya ngerawat anak, itu belum tahu. Memang dia punya naluri itu ya. Naluri kenapa? Ya itu tadi perilaku yang diturunkan itu. Tapi pada saat kucing itu sudah 2 kali atau ketiga kalinya melahirkan, dia lebih canggih gitu ya. Lebih canggih, nyusoni caranya gimana, bawa anaknya gimana, dia udah canggih. Tapi kan dia tidak bisa memberikan pengalamannya ke orang lain, nggak bisa ngomong gitu. Tapi kalau manusia bisa, oh gini loh. Jadi akhirnya pengetahuan manusia itu bukan hanya didapatkan perilakunya dari yang diturunkan, tapi dari yang
yang diceritakan orang terus dia melakukan itu ya. Jadi itu ada apa namanya yang diajarkan melalui itu omongan, diberi contoh. Makanya kamu dari generasi ke generasi itu pengetahuannya makin banyak gitu. Misalnya kamu di pesantren, kamu ngerti loh Ibnu Sina, kenapa ditulis sama dia gitu. Jadi apa yang diketahui Ibnu Sina itu bisa kamu pelajari gitu ya. Bisa kamu pelajari, bisa. Itu yang terjadi pada manusia itu. Kenapa ya? Tadi manusia bisa ngomong dan akhirnya bisa nulis gitu ya. Kira-kira sekitar 5.000 tahun yang lalu lah ya, baru ada tulisan itu. Sebelumnya nggak ada gitu. Bahasanya lisan gitu. Tapi bahasa lisan itu sudah cukup. Misalnya punya pengalaman terus diberitahukan lagi ke cucunya, diberitahukan lagi meskipun bentuknya udah berbeda gitu. Iya. Ya. Apalagi Mem? Tapi apakah ada perubahan dok ya? Apa? Apanya? Ya dok, dari kan model pengasuhan apakah dari masyarakat yang mungkin manusia zaman dahulu dengan sekarang itu pasti berbeda ya? Ya tentu beda gitu ya. Misalnya dulu pemburu pengumpul gitu ya. Pemburu pengumpul itu ngajari anaknya, ngajari apa? Ya ngajari mana gitu ya. Ngajari berburu, ngajari cara membuat anak panah gitu ya. Terus kemudian caranya berburu, cara menentukan gini, kalau yang namanya tuh tanda-tanda seperti itu adalah mau hujan, dikasih tahu ini predator, kalau cari mangsa seperti ini. Itu pengetahuan yang ditularkan itu. Karena tidak ada satu orang pun yang lahir bisa ngomong, itu nggak bisa. Itu. Kamu ngomong itu diajari. Tidak ada satu orang pun itu ya lahir bisa ngomong bahasa Jawa, bahasa Gresik itu. Gak ono itu. Gak ada. Nah, kemampuan bicara itu diinstal belakangan gitu ya. Menginstal software baru gitu. Cara ngomong, cara nyanyi, nggak ada anak kecil langsung nyanyi itu nggak ada. Bakat nyanyi ada, tapi kalau tidak pernah diajari nyanyi, dia nggak nyanyi. Bakat ngomong ya ada orang yang bakatnya ngomong, ada yang nggak bakat ngomong ada. Tapi kalau diajari dia bisa berkomunikasi. Kata demi kata itu diajarkan, cara berbicara itu diajarkan. Jadi meskipun manusia itu otaknya itu sudah siap untuk itu, tapi kemampuan seperti kita itu kita dapatkan setelah lahir itu. Cara ngomong, cara jalan. Kalau anak kecil itu ya lahir di tengah hutan, terus kemudian dipiara gorila itu. Dia akan jalan seperti gorila, tidak akan seperti manusia. Dia meniru gitu ya. Jadi ya itu tadi ya yang namanya manusia itu, karena manusia ini mempunyai kemampuan bicara sehingga otak kita itu pada akhirnya itu berkembang jauh kalau dibandingkan dengan misalkan ya manusia hidup dengan kemudian 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian itu beda jauh gitu. Bahkan ya otak kita itu plastis gitu ya. Pernah ngomong itu. Setiap saat otak kita itu membuat sambungan-sambungan baru dan memutus sambungan-sambungan lama gitu. Makanya setiap saat orang itu akan menjadi orang yang berbeda. Kamu ini Wem ya, setelah kita ngobrol ini kamu jadi komen yang berbeda gitu. Karena pemahamanmu yang kemarin, salah ya pemahamanmu. Jadi kamu melihat dunia juga dengan cara yang berbeda setelah ngomong sama siapa gitu. Tentu beda. Ya. Nah itu makanya otak kita itu membuat sambungan-sambungan baru dan memutus sambungan-sambungan lama. Itu udah biasa. Itu namanya plastisitas otak. Itu ya Mim. Iya dok. Baru ingat dok. Tadi kan kata meniru. Jadi sebetulnya apakah anak kecil ya lahir sampai mungkin usia tertentu itu memang fokus meniru, apakah dia meniru atau dia juga berlatih untuk kreatif atau gimana dok? Ya meniru,
manusia itu seperti binatang-binatang yang mempunyai mirror neuron yang berlimpah, ya, neuron cermin yang berlimpah, sehingga dia bisa belajar dengan meniru, ya, cara jalan, ya, cara manjat itu meniru. Tapi manusia itu meniru bukan hanya dengan cara manjat, cara jalan, cara berpikir, cara bersikap, cara beromong, karena kita mempunyai kemampuan berbahasa. Tapi tubuh kita juga belajar secara kondisi seperti yang lain. Jadi misalnya kalau kita lapar gitu ya, besok jam sekian ya lapar gitu. Itu kita belajar itu. Kita makan sehari 3 kali, sehingga pada saatnya makan kita lapar. Tubuh kita itu belajar gitu ya, menyiapkan. Jadi pada saat misalnya kamu makan jam 9 pagi sarapan, udah berhari-hari gitu, tubuhmu belajar itu. Besok jam 9, kalau kamu makan, perutmu perih, kenapa? Asam lambungmu udah keluar, karena biasanya jam segitu asam lambung dipakai gitu. Itu tubuh kita belajar dengan kondisi, ya, by condition. Tapi manusia, Homo sapien itu belajar dengan meniru, seperti kalau misalkan binatang-binatang yang lain yang merasa dirinya ada itu belajar dengan meniru, simpanse, bonobo gitu. Kalau diajari dia bisa itu, diajari cara itu milih angka gitu, bisa itu, meniru mereka gitu, karena mereka mempunyai neuron cermin itu. Yes, ya. Minum dulu, Dok. Ya, wes ngombe. Ya itu, Dok. Ada yang tanya, Dok, apakah itu apa? Perubahan sifat manusia, Dok? Kenapa? Perubahan sifat manusia, apakah dari genetik atau dari pengasuhan? Dua-duanya. Perubahan sifat. Dua-duanya itu. Dua-duanya. Sifat itu adalah ekspresi dari gen, ya, ekspresi. Tapi gen itu membentuk otak. Ya, otak memang diperintah untuk membentuk gen. Tapi otak itu pada perkembangannya tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki oleh gen. Misalnya kamu lahir waktu kecil itu ya, sudah otakmu itu dibentuk oleh gen itu ya. Terus pada saat berkembangnya otakmu terus kamu infeksi gitu, ya, otakmu jadi berbeda cara kerjanya. Itu tidak seperti yang diperintahkan oleh gen tadi gitu. Dan akhirnya otak itu terus kemudian dilatih gitu ya. Orang pada dasarnya nggak bisa kerjasama, tapi dilatih terus dia lebih sama aja. Misalnya orang bakat voli biasa-biasa, tapi tiap hari berlatih gitu. Yang satunya bakat banget tapi nggak pernah berlatih. Kira-kira pinter yang mana main? Ya pinter yang tiap hari berlatih gitu. Orang berlatih. Jadi latihan itu membuat perilaku atau sifat manusia itu berubah gitu. Berupa latihan. Memang pada dasarnya sih ini nggak begitu bisa kerjasama. Tapi dari kecil dilatih caranya kerjasama, dia lebih bisa kerjasama ketimbang yang nggak dilatih gitu. Ini ada pertanyaan yang agak nyambung. Nih. Kenapa manusia suka fiksi, Dok? Kenapa? Manusia suka fiksi. Kenapa manusia suka fiksi? Kayak seneng komik, Marvel, seneng komik gitu. Itu yang betul-betul membuat kita bisa kerjasama. Fiksi itu ya, kata-kata ngarang itu bisa membuat kamu kerjasama gitu ya. Fiksi itu membuat kita bisa kerjasama gitu ya. Dan kita itu memang sering seneng sekali dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu. Manusia itu lebih gampang ketipu dengan cerita-cerita yang nggak masuk akal ketimbang dengan yang masuk akal gitu. Lebih gampang orang itu dibodohi dengan cerita-cerita aneh daripada cerita yang beneran gitu. Karena otak kita memang otak kita secara evolusioner, otak manusia itu tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah, enggak gitu. Pokoknya pentingnya kamu bisa nyaman hidup gimana gitu. Ada orang itu kan misalnya ini kan lihat matahari gitu. Kalau dia punya pertanyaan itu matahari itu terbuat dari apa gitu kan. Orang kan kalau ngarang itu, dulu matahari itu ada misalnya dewa membuat matahari atau dewa matahari itu
lebih ngarang-ngarang itu lebih bisa diterima daripada dijelaskan. Nih ya, matahari itu ya ada helium di situ, sederhana gitu itu. Sederhana gitu. Tapi yang begitu tidak memuaskan, lebih memuaskan yang aneh-aneh. Kamu diceritain misalnya, diceritain lah misalnya gini. Orang itu kenapa itu yang namanya di bukan kesurupan. Kan itu otaknya gini. Kamu nggak mau pengennya itu, gua lah, gendruwo sing mlebu gitu. Nah, itu yang gitu-gitu itu lebih seru. Jadi orang kalau dijelaskan secara sederhana pada umumnya otaknya nggak nyaman gitu. Nggak terima. Oh iya. Ya. Kembali lagi ke pengasuhan, Dok. Tadi kan menurut Dok Des, tujuan pengasuhan adalah menyiapkan agar berkontribusi maksimal di komunitas. Iya kan? Tujuan pengasuhan berkontribusi maksimal di komunitas. Tapi sedangkan masyarakat saat ini kayaknya itu justru malah menginginkan pengasuhan itu supaya keturunannya itu bersaing di komunitas, tuh. Loh, itu yang kamu bicarakan misalkan jadi Indonesia. Itu kan di Indonesia gitu ya. Yang di Indonesia memang begitu. Kamu diajari bersaing dari kecil. Dari kecil disuruh bersaing. Oh, kamu kan so ngaji kalah terus luar cilik dulu so ngaji. Perkara ngaji diajari berkompetisi gitu. Ya. Iya, jadi kalau misalnya diajari kerjasama itu ya beda gitu ya. Tapi itu mereka tidak paham bahwa yang begitu itu mengajari anaknya untuk tidak bisa bekerja sama. Karena apa? Pada suatu saat dulu banget, pada saat sumber daya itu sangat terbatas itu, berkompetisi itu penting itu. Ya, tidak sekan-sekan dari satu kelompok ini mempunyai ladang, misalnya simpanan gandum atau padi, yang sini yang satu ini kekurangan gitu. Kalau nggak dibagi dia diserang gitu ya. Orang memang begitu gitu ya. Gitu. Nah sekarang pada saat yang namanya sumber daya itu melimpah, makanan melimpah, semuanya ada. Sekarang yang terpikir adalah bagaimana kita bisa bekerja sama lebih besar sehingga menghasilkan hal yang lebih efektif dan efisien gitu. Itu. Tadi ceritanya kan kalau itu tadi kontribusi versus kompetisi, Dok, ya? Iya, kompetisi dan kolaborasi gitu. Dua-duanya berkontribusi. Dua-duanya berkontribusi. Cuman yang optimal yang mana? Kalau dulu gitu ya, dia itu memang jagoan perang, jagoan ngerampok. Pada saat komunitasnya itu terus kemudian kekurangan makanan, dia ngerampok tetangga sebelah, dia dipuji-puji loh. Gitu. Dia dipuji-puji karena komunitasnya ya komunitas kecil. Ya misalnya ini Robin Hood itu dia ngerampok gitu. Terus bayangin aja orang ngerampok terus dibagi-bagikan ke orang miskin itu. Itu dipuji. Lah gimana? Lah kamu kira orang kaya itu ngumpulin hartanya itu nggak sulit lah. Nggak susah ya. Jadi iya makanya, misalkan ada Robin Hood, maling budiman, ngambil orang kaya, dibagikan ke orang. Loh, dia itu siapa kok enak-enaknya aja gitu ya. Nah, cerita macam Robin Hood, terus maling budiman yang ngerampok, Sunan Kalijogo yang katanya merampok orang terus dibagikan ke orang-orang, itu tidak boleh. Emangnya orang kaya itu terus kemudian boleh dirampok gitu. Ya gitu, itu adalah kalau sekarang yang seperti itu adalah karena dulu ya orang kalau dalam komunitas kecil gitu, komunitasnya ini kekurangan makan, dia ngerampok terus kemudian dijarah terus kemudian diberikan komunitasnya, dia pahlawan di komunitasnya kan gitu ya. Yes. Ya Dok, ini saya tanya lagi Dok, apakah stimulasi otak untuk pengasuhan itu yang baik seperti apa, Dok? Stimulasi otak untuk pengasuhan, ya, untuk pengasuhan ya nggak ada. Yang baik seperti apa? Pengasuhan itu ya,
Pengasuhan itu kan ya panjang, stimulasi otak untuk pengasuhan ya. Iya, pengasuhan yang model bagaimana gitu ya. Ya, pengasuhan stimulasi otak untuk pengasuhan tuh yang nggak ada sih gitu ya. Nggak ada gitu. Oke. Apalagi ini? Lama juga deh ya. Apa? Ya. Ternyata udah hampir 1 jam tuh. Iya. Ya, jadi gini dok, tambah ada satu lagi nih. Aduh, ya dok, ini pertanyaan melenceng nggak ada sebagai penutup dok. Mengenai filsafat dok, pertanyaan penutup mengenai filsafat. Menurut Dok Des, filsafat Stoa itu gimana? Kenapa? Filsafat Stoa, Stoik. Stoik itu kan artinya sebetulnya Stoa itu ya. Stoa itu kan kita itu memahami dan menerima konsekuensi gitu aja sih gitu. Ya kalau kamu menerima konsekuensi gitu kan ya, apa yang kamu permasalahkan, misalnya orang tuamu tua terus mati, terus mau apa? Ya emang mati gitu ya gitu. Ya itu Stoa gitu ya. Kamu nggak belajar terus nggak lulus, ya emang kalau kepingin lulus ya belajar gitu ya. Jadi pada dasarnya Stoa itu adalah belajar untuk menerima konsekuensi gitu. Menerima konsekuensi sederhana sih itu. Kalau tip-tipnya ya banyak, tapi itu pada dasarnya untuk menerima konsekuensi gitu. Konsekuensi ya dok ya. Aduh. Apa nih? Ini juga tadi perubahan sifat tadi kan jawab ya. Maksudnya dia yang tanya lagi ini, anak usia 9 tahun itu apakah bisa dirubah sifat dan karakternya? Ya, kita itu bukan mengubah sifat, kita itu menanamkan atau mengimplan atau menginstal itu perilaku yang diperlukan, gitu ya, yang menunjang komunitas, gitu. Misalnya bagaimana dilatih berempati, itu ada latihannya, ya tadi itu tidak megang barangnya orang, tidak masuk kamarnya orang, ya, tidak menanyakan hal-hal yang bukan urusannya, itu latihan itu. Latihan, ya memang pada dasarnya itu kalau dilatih itu ya muncul tadi itu. Misalnya tadi itu loh, kamu misalkan nggak terlalu bakat gitaran, tapi tiap hari latihan gitaran gitu. Sama itu. Jadi ya latihan itu memang kalau yang dilatih itu adalah sikap mental, ya berubah sifatnya memang gitu. Bisa. Jadi ya misalkan orang jadi bisa ya. Bisa kalau misalkan dia dilatih untuk tidak mengambil barangnya orang gitu, itu dilatih. Ya, cakep. Aduh. Kemudian tadi juga dibahas ya, antara bakat dan pengasuhan itu lebih pengaruh yang mana dok? Dua-duanya itu. Dua-duanya gitu. Nah, kalau orangnya itu pada dasarnya psikopat penuh, ya nggak bisa dilatih. Kalau udah orang gitu ya dikurung aja gitu. Nggak ada. Faktor tunggal itu nggak ada. Kita itu faktornya itu multifaktor gitu ya. Lebih baik yang mana? Coba, ya sama aja. Emangnya orang Indonesia itu nggak bisa disiplin gitu. Bakatnya, nggak bisa itu. Lampu merah ya dilanggar, jalur busway dilewatin gitu, yang ngebut saenake gitu. Apa itu? Karena nggak pernah latihan gitu. Emangnya bakatnya orang Indonesia beda dengan bakatnya orang Jepang? Sama. Yang beda itu latihannya gitu. Yang satu latihan ngaji, yang satu latihan antri gitu. Jadi orang yang ngaji ya nggak bisa antri, yang pintar antri nggak bisa ngaji gitu. Harusnya beda aja ya, beda ya. Gitu. Harusnya gimana? Yang nggak ada ya harus itu, nggak ada harus, terserah milih gitu.
Bisa nggak latihan ngaji sama latihan ngantri? Ya boleh kalau mau gitu. Orang itu nggak bertentangan kok. Gitu. Lah yang satu latihannya ngaji tok, yang satu latihannya ngaji tok gitu. Alhamdulillah. Wes kurang 1 menit. Oke, Dok. Ya, Dok, terima kasih banyak, Dok. Ini sambung berikutnya, Dok. Ini masih kerja lagi, Dok, apa gimana, Dok? Apa? Lo iya lah, masih kerja lagi apa gimana? Nyambut kayak mana? Nah, udah jam pulang kerja. Ya, makasih, Dok. Makasih untuk malam hari ini. Makasih semuanya.